Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi yang ada di rumah? Alhamdulillah, pasti semua baik-baik aja kan? Semoga anak Umi di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, hari ini Umi akan menyampaikan pembelajaran mengenai tentang makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga tumbuhan. Dan di antara 3 jenis ini memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama bernafas, kedua bergerak, ketiga memerlukan makanan, keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima berkembang biak, dan yang keenam peka terhadap rangsang. Baik, ciri-ciri makhluk hidup terbagi atas 6 bagian. Yang pertama ada bernapas, yang kedua bergerak, ketiga memerlukan makanan, keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima berkembang biak, dan yang keenam peka terhadap rangsang. Baik, Umi akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama bernafas. Bernafas adalah salah satu ciri makhluk hidup. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan hewan bernapas ada yang menggunakan paru-paru, insang, trakea atau kulit. Sedangkan tumbuhan bernapas melalui batang, daun, dan akar. Baik, yang hewan yang bernapas melalui paru-paru adalah lumba-lumba. Hewan yang bernapas melalui insang adalah ikan. Hewan yang bernapas melalui trakea atau kulit yaitu hewan serangga. Sekarang kita masuk yang kedua, bergerak. Baik anak Umi, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua yaitu bergerak. Bergerak, manusia bergerak menggunakan kaki. Sedangkan hewan bergerak ada yang menggunakan kaki, ada yang menggunakan sayap, ada yang menggunakan sirip. Yang menggunakan kaki contohnya hewannya kucing, kambing, sapi, dan lain-lain. Yang menggunakan sayap pasti anak Umi tahu. Apa yang menggunakan sayap? Adalah burung. Kalau yang menggunakan sirip apa? Yaitu hewan apa yang ada di air? Ikan. Oh iya, hewan ikan. Baik, sekarang Umi masuk ke bagian yang ketiga ya. Memerlukan makanan. Makhluk hidup memerlukan makanan. Jika tidak makan, maka makhluk hidup akan mati. Dan contohnya manusia memerlukan makanan untuk menambah tenaga atau energi. Sedangkan hewan juga gitu. Kalau tidak makan akan sama, dia tidak bisa berjalan, dia akan lemas, kurus, badannya tinggal tulang. Dan tumbuhan juga memerlukan makanan, yaitu kalau tidak dia makan atau dia tidak disiram, tumbuhan akan segera layu dan akan mati. Baik, sekarang Umi masuk ke yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang yaitu kalau pada manusia tumbuh ada 5 fase. Yang pertama bayi, berawal dari bayi, kemudian dari bayi masuk ke balita, masuk ke anak-anak, kemudian masuk ke remaja, dan masuk ke dewasa. Ada 5 fase. Kemudian kalau di hewan juga begitu. Contohnya pada kucing, saat induk kucing melahirkan anaknya, maka anaknya seperti anak tikus, kecil, lalu bulunya masih halus, bulunya belum banyak seperti induknya, kecil. Kemudian makin kena udara, dikasih susu sama ibunya, maka dia bisa makin membesar sehingga dia bisa mencari makanannya sendiri. Kita masuk ke tumbuhan juga begitu. Tumbuhan jika disiram dari kecil, dari bibit, disiram setiap hari atau 2 hari sekali, maka pada bunga akan tumbuh tinggi, kemudian keluarlah
dia seperti biji dan juga mekar menjadi bunga. Sekarang masuk yang kelima, berkembang biak. Berkembang biak adalah itu untuk menghasilkan keturunan seperti hewan. Hewan mamalia, cara berkembang biaknya melalui melahirkan hewan mamalia. Ada yang lain bertelur, berkembang biak untuk pada tumbuhan, yaitu induk, seperti contohnya pada pohon pisang. Induk pohon pisang itu jika kita tebang, maka dia keluar tunas barunya. Itu yang dinamakan perkembangan biak pada tumbuhan. Sekarang masuk ke yang keenam, peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang, contohnya itu seperti pada manusia, jika anak Umi disenggol sama temennya sebelah, pasti anak Umi langsung ingin membalas. Itu namanya peka terhadap rangsang. Langsung ada ingin membalas. Tapi anak yang baik jika disenggol dia tidak akan membalas. Namun dia akan menegur, kenapa kamu memukul aku? Kenapa kamu menyenggol aku? Kalau pada hewan, jika kita mengganggu seekor kucing, anak Umi pasti di rumah pernah jumpai kucing kan? Kalau kita ganggu seekor kucing yang sedang diam, kita gangguin, maka dia akan marah atau akan menerkam kita. Itu dia namanya peka terhadap rangsang. Kalau pada tumbuhan bagaimana Umi? Pada tumbuhan lihat seperti bunga, tumbuhan putri malu. Jika kita senggol tumbuhan putri malu itu, maka dia akan menguncup. Baik anak Umi, penjelasan Umi hari ini sampai di sini ya. Umi tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.